5 fakta Kerajaan Luwu. Nomor 1. Kerajaan tertua di Sulawesi. Tahukah kalian kalau Luwu adalah kerajaan tertua yang ada di Sulawesi, sekaligus juga merupakan kerajaan Bugis tertua. Beberapa dari kita mungkin mengenal kerajaan Bone dan Wajo sebagai kerajaan Bugis, namun Luwu sendiri juga adalah kerajaan Bugis. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa cikal bakal suku Bugis ini justru berasal dari kerajaan Luwu itu sendiri. Kejayaan kerajaan Luwu ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-10 hingga abad ke-14, jauh sebelum kerajaan Bone, Goa, Wajo, dan Sopeng berdiri. Kerajaan Luwu telah ada lebih dulu. Maka tak heran apabila kerajaan Luwu adalah salah satu kerajaan yang paling dihormati di Sulawesi Selatan, karena dianggap sebagai leluhur dari kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Dulunya, pusat pemerintahan kerajaan Luwu ini terletak di daerah Malangke, yang sekarang sudah menjadi bagian dari Kabupaten Luwu Utara. Nomor 2. Datuk Luwu pertama. Tahukah kalian kalau Datuk Luwu pertama bernama Batara Guru? Beliau merupakan orang yang mendirikan kerajaan Luwu, sekaligus menjadi orang pertama yang menjadi Datuk Luwu kala itu. Tahukah kalian kalau Batara Guru ini termasuk ke dalam salah satu di antara beberapa legenda Tomanurung yang ada di Sulawesi Selatan? Batara Guru dianggap sebagai penduduk langit yang diturunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin sekaligus sebagai seseorang yang membawa kedamaian. Ada banyak mitos mengenai kisah Tomanurung ini. Benarkah Tomanurung ini adalah orang suci yang diturunkan langsung dari langit? Kalau kalian penasaran dengan legenda Tomanurung ini, kalian bisa menontonnya di channel ini. Saya telah membuat video yang membahas soal Tomanurung ini. Selengkapnya, link videonya ada di deskripsi. Nomor 3. Ilagaligo. Ilagaligo adalah kitab sekaligus karya sastra terpanjang di dunia. Tahukah kalian kalau kitab ini bahkan mengalahkan panjangnya kitab Mahabharata yang ada di India? Kitab Ilagaligo sendiri berisi tentang asal-muasal manusia di bumi ini. Kitab ini dasarnya mengandung banyak mitos dan legenda yang menggunakan bahasa yang terkesan penuh dengan nuansa sastra. Nah, karena itulah tak jarang juga yang menyebut kitab Ilagaligo ini sebagai salah satu bentuk karya sastra. Dan dikarenakan demikianlah sehingga naskah Ilagaligo sendiri lumayan sulit untuk dicari tahu maknanya, dikarenakan apa yang diceritakan terkesan sangat abstrak. Maka banyak pula yang kurang percaya tentang kitab Ilagaligo yang satu ini. Meski demikian, kitab Ilagaligo ini selalu menarik perhatian para peneliti dan juga arkeolog, dikarenakan nuansa sejarah yang terkandung di dalamnya. Nomor 4. Peran Belanda. Kerajaan Luwu mungkin adalah salah satu kerajaan tertua, terluas, dan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan. Kendati demikian, tahukah kalian kalau justru orang Belanda lah yang paling banyak mencatat dan meneliti soal kerajaan Luwu ini? Sedangkan masyarakat dari tanah Luwu sendiri sangat jarang yang menelitinya, bahkan sangat jarang yang mengetahuinya. Bahkan mungkin sebagian besar masyarakat kita tidak tahu menahu soal kerajaan Luwu ini, baik dari segi sejarahnya hingga dari segi peranannya di masa lampau. Sangat disayangkan ketika orang asing justru lebih antusias dan lebih tertarik menggali dan meneliti informasi soal kedatuan Luwu ini, sementara masyarakatnya sendiri justru tidak tahu apa-apa soal kerajaan Luwu ini, utamanya bagi anak-anak di generasi milenial ini. Pengetahuan sejarah Luwu yang diketahuinya mungkin cuma sebatas nama kerajaan Luwu atau zaman kolonial saja. Tetapi sejarah Luwu sendiri sangat jarang diajarkan baik di sekolah-sekolah maupun di tempat pembelajaran lainnya. Apabila kita mencari informasi soal kerajaan Luwu ini, maka kita akan menemukan peneliti-peneliti dari Belanda yang menelitinya. Jadi kebanyakan informasi soal kerajaan Luwu justru datang dari pihak Belanda, datang dari para arkeolog yang berkebangsaan Belanda. Olehnya itu, tentu saya sangat berharap kepada generasi milenial di tanah Luwu untuk tidak hanya sekedar pernah mendengar atau melihat sekilas kisah kedatuan Luwu ini, tetapi juga turut mencari tahu dan menggali sejarah yang ada di balik kerajaan Luwu ini.
Dan fakta nomor 5, bahasa Luwu. Banyak dari kalian yang mungkin bertanya-tanya, apabila Luwu adalah kerajaan Bugis, lalu mengapa masyarakat Luwu lebih sering menggunakan bahasa Tae ketimbang menggunakan bahasa Bugis? Perlu kita ketahui bersama bahwa wilayah kerajaan Luwu pada zamannya terbilang sangatlah luas, bahkan mencapai wilayah Poso di Sulawesi Tengah dan sebagian daerah di Kolaka. Nah, dikarenakan luasnya wilayah Luwu, maka otomatis penduduknya pun juga semakin beragam. Tercatat, ada 12 suku bangsa yang juga menjadi bagian dari kerajaan Luwu pada masa itu. Gabungan dari seluruh bahasa tersebutlah yang kemudian dikenal dengan bahasa Tae. Jadi, jangan heran apabila bahasa Tae kesannya mirip dengan bahasa Bugis, Toraja, Mandar, Mamuju, dan lain-lain, karena mereka semua adalah serumpun. Jadi bahasa Tae itu adalah bahasa gabungan dari seluruh bahasa-bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang pernah menjadi bagian dari kerajaan Luwu. Meski demikian, dikarenakan kitab Ila Galigo juga menggunakan bahasa Tae, maka banyak pula yang berspekulasi bahwa bahasa Luwu adalah ibu dari semua bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi, dari bahasa Tae lah yang kemudian melahirkan bahasa Bugis, Toraja, dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Apakah bahasa Tae merupakan ibu dari bahasa-bahasa lain yang ada di Sulawesi Selatan? Atau hanya sekedar gabungan dari bahasa-bahasa yang ada di wilayah kerajaan Luwu kala itu? Nah, disinilah pentingnya untuk kita sebagai warga tanah Luwu untuk terus menggali sejarah yang ada saat ini, untuk mencari tahu kebenaran yang terkandung di balik ini semua. Apakah ini benar-benar terjadi atau tidak? Apakah ini nyata atau tidak? Ibaratnya menyusun sebuah puzzle untuk membentuk sebuah gambaran yang kemudian menjadi sebuah bentuk sejarah yang akan menjadi catatan yang kemudian sangat penting untuk kita pelajari.